فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Terkadang ketika datang fatwa yang mengatakan bahwa rokok itu haram, maka muncul sebagian dari statement dari orang yang mengatakan, loh, kok ulama sudah mau urus pribadi orang? Rokok itu kan urusan pribadi. Apakah rokok itu haram? Silakan Anda yang akan menghukumnya setelah kita paparkan nantinya. Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang banyak kita temui di tengah masyarakat. Dan kita semua mengetahui bahwa rokok menyebabkan berbagai macam penyakit. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan rahasia umum. Akan tetapi sekalipun semua orang tahu persis bahaya merokok, hal ini tidak membuat para perokok serta merta berhenti merokok. Selain itu, tidak hanya perokok aktif yang mendapatkan efek negatif rokok. Perokok pasif yang terkena asapnya saja bisa mendapatkan efek dari rokok yang membahayakan. Nah, pada episode kali ini, kita akan meninjau langsung bagaimana rokok dalam pandangan medis dan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok, dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tetapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan. Di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema atau kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat nafas lebih pendek. Rokok merupakan salah satu problematika manusia pada era modern ini. Bahkan dari data yang dikeluarkan oleh CDC, yang merupakan suatu lembaga yang berada di negara asal dari rokok tersebut, yaitu Amerika Serikat, mereka merekomendasikan untuk menghentikan kebiasaan merokok untuk menghindari penyakit yang berhubungan dengan penyakit degeneratif, yaitu penyakit pembuluh darah dan penyakit paru. Beberapa studi sudah membuktikan bahwa rokok mempunyai kandungan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Bahkan dari suatu studi yang ada, untuk satu batang rokok itu mengandung kurang lebih 7.000 zat kimia yang berbahaya bagi tubuh.
Dan bisa kita bayangkan jika ada seseorang merokok selama setahun penuh, dikatakan bahwa dia akan mengkonsumsi per satu zat yang berbahaya tersebut sebanyak 75.000. Ini sangat berbahaya. Dan para ahli sudah meneliti kandungan dari rokok tersebut. Sehingga ada tiga komponen utama yang berbahaya bagi tubuh. Yang pertama adalah zat yang menciptakan adiktif atau rasa candu pada rokok. Yang kedua, zat yang bisa menyebabkan kanker. Dan yang ketiga, zat yang mengandung metal. Tentu di sini saya batasi pembahasan beberapa zat yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah nikotin. Bapak dan Ibu tahu, sering mendengar nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang ada pada rokok yang menyebabkan seseorang sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok. Dan ini merupakan suatu zat yang paling berbahaya di antara zat yang berbahaya yang terdapat pada asap rokok. Dan normalnya nikotin terdapat pada insektisida, yaitu suatu zat yang digunakan oleh bapak kita yang bertani untuk membunuh serangga. Ini subhanallah dikonsumsi oleh para perokok. Zat yang lain yang berbahaya yang terkandung dalam rokok adalah karbon monoksida. Apa itu karbon monoksida? Ini adalah suatu racun, suatu semacam kimia yang normalnya ada di zat yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor, dari mobil Anda, dari kendaraan bermotor Anda yang lain. Dan ini sangat berbahaya karena dia akan berkompetisi dengan oksigen yang sehat untuk menciptakan suatu hal yang disebut sebagai radikal bebas. Dan dalam jumlah yang tinggi ini merupakan racun bagi tubuh. Sementara zat yang lainnya yang berbahaya adalah nitrit oxide. Ini suatu radikal bebas juga, suatu oksigen yang sifatnya liar, yang sifatnya merusak ke dalam tubuh sendiri. Selain tiga zat di atas, juga ada zat-zat yang menyebabkan kanker, metal, yang secara normalnya, secara fitrahnya tidak dikonsumsi oleh kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Akan tetapi ini adalah suatu zat sisa yang seharusnya kita hindari agar kita dapat menghindari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan asap rokok ini, diantaranya adalah penyakit degeneratif, penyakit paru, dan penyakit kanker yang sering menyertai pasien-pasien yang mengkonsumsi asap rokok. Dengan abang siapa? Ihsan. Ihsan. Ya. Ihsan. Kalau boleh tahu sekarang kerja atau mahasiswa, Bang? Mahasiswa ya. Ini Bang, kita mau tanya-tanya sedikit gitu. Abang tahu rokok? Rokok tahu. Nah, abang sebagai perokok atau tidak ini? Ini saya tidak perokok. Tidak perokok ya. Chandra. Oke, Bang Chandra. Abang tahu rokok kan? Tahu. Abang sebagai orang perokok atau tidak, Bang? Tidak. Tidak ya, Bang ya. Dengan abang siapa? Noval. Bang Noval, mahasiswa atau bekerja, Bang? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Bang minta waktunya dikit untuk wawancara sebentar. Abang merokok atau enggak? Merokok. Merokok. Dengan abang siapa? Suhen. Suhen. Oke, Bang Suhen. Sebelumnya ini apa? Abang bekerja atau seorang mahasiswa? Mahasiswa. Oke, mahasiswa. Abang perokok atau tidak? Perokok. Perokok. Dengan abang siapa, Bang? Bang Brail. Bang? Brail. Bang Brail. Oke. Bang Brail, sekarang pekerjaannya apa mungkin mahasiswa? Enggak, saya freelance. Oh, freelance ya, Bang ya. Boleh tanya, Bang, abang seorang perokok atau enggak? Iya, saya seorang perokok. Aktif atau pasif? Aktif. Aktif gitu ya. Dengan abang siapa? Abdan Syakura, panggil aja Adam. Adam. Ya. Oke, Bang Adam. Sebelumnya boleh tahu abang sekarang mahasiswa atau bekerja? Kalau sekarang sih mahasiswa. Mahasiswa ya, Bang ya. Ini Bang, saya mau tanya-tanya sedikit tentang rokok. Ya. Abang tahu rokok kan? Tahu. Oke. Menurut abang baik atau tidaknya rokok itu seperti apa, Bang? Kalau menurut saya sih rokok itu tidak bagus ya. Saya rasa rokok itu tidak ada positifnya. Cuman yang saya rasakan rokok itu banyak negatif. Kalau rokok itu banyak negatifnya sih. Positif sih untuk ngilangin beban sih. Kalau negatifnya ya
paling ngerusak tubuh lah. Kayak yang di apanya tuh di kotak-kotak rokoknya tuh. Kenapa abang tidak merokok bang? Apa alasannya? Ya alasan tidak merokok, saya ingin hidup sehat dan saya juga ingin menjadi orang yang tidak mubazir, membuang duit. Kalau itu, yang pertama sepertinya rugi uang bang. Rugi uang karena itu efeknya kecanduan jadi kita bang. Kan abang ngerokok itu. Alasan terbesar abang ngerokok apa? Sebenarnya sih ngikutin temen. Ya kayak lagi ada masalah atau apa gitu kan, pusing, agak tenang aja gitu. Karena udah kecanduan mungkin kan. Nggak tahu ya, itu kepengen aja kayak ada yang kurang gitu kalau nggak ngerokok gitu. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan ilmiah dari narasumber kita, zat yang terkandung di dalam rokok, apa saja sih dampaknya jika zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Apa dampak yang ditimbulkan oleh rokok? Dampak yang ditimbulkan itu sangat luas. Ada dua kelompok utama, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Dan kedua-duanya dapat menderita penyakit yang sama. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan kita bahwa perokok pasif justru lebih berisiko menderita penyakit akibat rokok di kemudian harinya. Pada perokok yang aktif maupun yang pasif, mereka akan menderita penyakit paru, yaitu 90% lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan juga 80% mereka berisiko menderita penyakit kanker di kemudian hari dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Bapak, Ibu, pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rokok dan zat yang terdapat di dalamnya memiliki dampak yang sangat banyak bagi tubuh kita. Dulu, penyakit pembunuh nomor 1 adalah penyakit infeksi, yaitu sebelum terjadinya perang dunia. Karena saking susahnya manusia saat itu mendapatkan nutrisi yang sehat, kondisi yang aman, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada era saat ini, di mana kita alhamdulillah hidup dalam suasana yang damai, kita menghadapi satu tantangan yang disebut sebagai penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Itu adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembuluh darah. Masya Allah, bahwa pembuluh darah kita ada di setiap jengkal tubuh kita, dari kepala sampai dengan kaki. Dan rokok dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita tersebut, yang kita sebut dengan penyakit aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Jika ada aterosklerosis di otak kita, kita akan berisiko menderita stroke di kemudian hari. Jika di jantung kita akan menderita penyakit jantung koroner, di ginjal penyakit ginjal, di kaki akan menderita penyakit arteri perifer namanya. Bahkan sering kita temui penyakit yang kita sebut dengan Burger disease. Apa itu Burger disease? Penyakit arteri perifer yang mengenai ujung-ujung jari perokok. Biasanya akan timbul rasa baal pada jari-jarinya, kemudian disertai kesemutan, tidak berasa sampai akhirnya menghitam dan harus diamputasi. Ini kami lihat pada kasus sehari-hari di poli penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan ada satu hal yang perlu kita pahami dan kita sadari bersama Bapak dan Ibu pemirsa semua, bahwa dampak dari rokok tidak hanya berdampak pada diri perokok sendiri, akan tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan saya sering menemukan seorang istri yang menderita serangan jantung berat karena suaminya merokok. Sementara ibu tersebut masih mempunyai anak-anak yang masih kecil. Saya juga sering menemukan anak-anak yang harus menderita penyakit paru akibat bapaknya merokok, atau keluarga yang sangat bergantung kepada seorang bapak, akan tetapi bapaknya harus terbaring di rumah sakit akibat penyakit serangan jantung yang dialaminya oleh perokok. Jika sudah seperti ini harus bagaimana? Tentu ini menjadi suatu hal yang menyedihkan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita hentikan kebiasaan merokok ini. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri.
dan juga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu semua, setiap yang kita miliki saat ini, setiap yang kita keluarkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mari kita jaga kesehatan kita, mari kita jaga kesehatan orang-orang yang kita cintai dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita dengan menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, apalagi dampak dari asap rokok? Dari suatu penelitian yang ada bahwa 90% kasus, ini adalah data Bapak dan Ibu, ini bukan kata orang, tetapi data dari penelitian. 90% kasus kanker paru diderita oleh orang yang merokok, baik aktif maupun pasif. Dan 80% dari kasus penyakit obstruksi kronik paru yang kita sebut dengan PPOK diderita oleh perokok juga. Bahkan dari penelitian-penelitian yang kuat dikatakan bahwa orang yang merokok berisiko 2-4 kali lipat menderita penyakit jantung koroner di kemudian harinya dibandingkan orang yang tidak merokok. Dan juga 2-4 kali lipat berisiko mengalami stroke di kemudian harinya. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kami sebagai dokter, khususnya saya dokter jantung dan pembuluh darah, menyaksikan sendiri bagaimana sulitnya para bapak-bapak kita untuk berhenti merokok. Dan berapa kasihannya pasien-pasien yang menderita akibat rokok, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Dan untuk itu maka pada hari ini saya menghimbau kepada kita semua untuk menghentikan kebiasaan merokok ini. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ini adalah meja pemeriksaan yang kita lakukan untuk memeriksa pasien-pasien yang menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan 90% pasien yang saya periksa di tempat tidur ini dengan alat ini adalah perokok. 90%. Memang tidak semua penyakit jantung disebabkan oleh rokok, tetapi hampir semua perokok menderita penyakit jantung, terutama penyakit paru dan juga pembuluh darah. Oleh sebab itu, marilah kita hentikan kebiasaan merokok ini dengan ilmu yang kita miliki. Menurut Abang nih, kan Abang nggak ngerokok. Kalau seandainya Abang ada dekat orang perokok, gimana perasaan Abang? Ya sangat kesal ya, apalagi kan itu melanggar hak seseorang juga. Karena kan setiap manusia itu memiliki haknya dan dibatasi oleh hak orang lain juga. Jadi saya sangat kesal apabila berjumpa dengan orang tersebut. Oh gitu. Yang saya rasakan itu kekesalan sebab saya lagi duduk, lagi santai, tiba-tiba mereka datang, kemudian mereka merokok di samping saya dan saya menjadi rusak udara di sekitar saya. Kalau menghirup asapnya itu batuk-batuk gitu. Itu biasanya. Iya. Jadi kalau dekat orang merokok rasanya tuh kalau terhirup asapnya batuk-batuk. Abang perokok gitu. Kalau seandainya di dekat Abang ada teman Abang yang ngerokok, ya nggak ngerokok maksudnya, apa yang Abang rasakan? Ya rada-rada segan sih, karena mungkin saja kan orang itu terganggu gitu. Mungkin ada rasa segan mungkin ya, segan atau nggak enak sama teman yang nggak ngerokok gitu. Ya kalau merokok dekat dia sih kayak segan gitu ya, tapi saya kan bisa menjauh dari dia gitu biar nggak kena asapnya gitu. Menurut Abang apa hukumnya Bang untuk ngerokok? Setahu saya sih makruh. Makruh ya Bang ya? Hukum rokok nggak ada hukum rokok. Nggak ada ya Bang ya? Nggak ada. Oke. Dalam Islam gitu. Saya pernah dengar dua hukum ya, ada yang satu nyebut haram, satu lagi ada yang nyebut makruh, tapi saya ngikutin yang makruh. Ngikutin makruh. Ya. Oke. Pemirsa alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang mengatakan
merokok itu hukumnya adalah makruh. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa Anda merokok? Oh, si fulan, ustaz, buya, tuanku, syekh, kiai, dan yang lainnya merokok. Masa Anda mengharamkan rokok? Subhanallah, apakah kalau seandainya mereka masuk ke dalam jurang, kita masuk ke dalam jurang? Kalau mereka minum racun, kita minum racun juga? Masing-masing kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin ada di antara mereka yang mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena tidak ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Larangan apa? Tidak ada yang mengatakan, mana coba lihat dalam Al-Quran katanya. Atau coba lihat dalam Sunnah. Tidak ada, jangan merokok. Haram untuk merokok. Saya katakan, betul. Tidak ada. Tapi kita punya akal. Yang di dalam hukum kita ada namanya qiyas. Kalau seandainya setiap yang tidak ada dalam Al-Quran secara teksnya, tidak ada dalam Sunnah secara teksnya, halal. Saya ulangi, apabila setiap yang tidak ada teks larangnya dalam Al-Quran juga tidak ada dalam Sunnah, itu adalah halal, berarti Anda adalah menghalalkan ganja. Anda telah menghalalkan narkoba. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Beranikah Anda mengatakan itu adalah halal? Saya yakin Anda tidak akan berani. Nah, di dalam agama kita sudah ada dalil-dalil yang banyak dilarang kita membunuh diri kita. Baik dengan beransur-ansur yang akibat itu kita meninggal dunia. Maka merokok itu adalah kita memasukkan racun kepada tubuh kita. Abang ini kan nggak ngerokok. Ya. Ada nggak sih terbesit dalam hati atau terniat sedikit aja coba gitu? Kalau dulu sih pernah sekali. Iya pernah. Tapi untuk selanjutnya tidak, karena waktu saya coba saya langsung ini nggak enak, batuk-batuk, efeknya takutnya bakalan kecanduan, makanya langsung berhenti saat itu juga. Ya kalau niat tidak ada, sama sekali tidak. Nggak berani bang ya? Nggak berani. Ada nggak keinginan untuk berhenti bang dari rokok? Keinginannya sih ada, pengen berhenti. Ya cuman ya karena lingkungan mungkin. Keinginan ada? Ada ya? Ada. Ada sih, tapi belum sekarang kayaknya. Abang merokok, mungkin seandainya nanti abang punya anak gitu kan, laki-laki juga. Kalau seandainya anak abang ngerokok, apa sikap abang? Ya kalau lebih baiknya sih dijauhin dari anak gitu. Kalau ngerokok kan jauh-jauh dari anak lah gitu. Nggak dekat-dekat anak. Seandainya saya mendapati anak saya merokok, maka saya akan peringati dia dan saya tidak akan memberikan uang jajan kepada dia. Tegas ya bang ya? Tegas. Ya kalau bisa dijauhin, jangan sampai dia mencoba gitu. Karena nggak baik buat kesehatan gitu kan. Ya gimana ya, agak lain aja ngelihatnya gitu. Kayak apa itu namanya itu? Ya kayak orang lain memandang kita lah, kita merokok kayak itu. Iya. Kalau itu ya saya larang keras. Yang pertama, peringatan pertama paling dipotong uang jajannya kalau emang dia ketahuan. Jadi misalnya kalau emang melakukan hal tersebut lagi, mungkin bakalan ya seperti itulah. Menurut abang sendiri, apa di sekitar kita berkurang atau bertambah orang merokok? Bertambah ya, khususnya kalangan seperti remaja gitu. Remaja. Kalau saya lihat sih makin banyak ya, dari anak SMP udah merokok yang saya lihat kan, SMA apalagi lagi kuliah kan, dari remaja ke dewasa gitu.
Kalau sekarang lebih berkurang. Sepertinya bertambah karena saya pernah melihat anak kecil pun bahkan yang merokok. Iya. Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif, tertinggi di ASEAN dan sangat jauh bedanya dengan negara-negara tetangga, misalnya Brunei Darussalam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah, 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD, petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. Riset Kesehatan Dasar 2013 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan, perilaku merokok penduduk usia 15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari 2007 sampai 2013. Bahkan cenderung mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 menjadi 36,2% pada 2013. Selain itu, data riset tersebut juga menunjukkan bahwa pada 2013, sebanyak 64,9% warga yang masih menghisap rokok adalah berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 2,1% adalah perempuan. Di samping itu, juga ditemukan bahwa 1,4 perokok masih berumur 10-14 tahun dan sebanyak 9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja. Kementerian Kesehatan menyebutkan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat peningkatan jumlah perokok, terutama kelompok anak-anak dan remaja. Peningkatan perokok pada remaja usia 15-19 tahun meningkat 2 kali lipat dari 12,7% pada 2001 menjadi 23,1% pada 2016. Hasil survei Indikator Kesehatan Nasional atau Sirkesnas 2016 bahkan memperlihatkan angka remaja perokok laki-laki telah mencapai 54,8%. Dalam keterangan resmi, Kamis 13 Juli 2017, Kemenkes menyebutkan pemerintah berharap dapat mencapai target indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional terkait prevalensi perokok anak usia 18 tahun, yaitu turun dari 7,2% pada 2009 menjadi 5,4% pada 2013. Namun kenyataannya, justru angka ini meningkat menjadi 8,8% pada 2016. Ada 5 kebutuhan manusia yang sangat darurat dan dimakan dengan daruriyat al-khamsah. Daruriyat al-khamsah. Hal-hal yang sangat penting, ya, yang sangat urgen bagi setiap manusia, yaitu ada 5. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, yang kelima harta. Agama, itulah agama Islam yang akan menuntun manusia kepada jalan yang lurus untuk menuju ke dalam surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain dari Islam maka tidak diterima darinya. Wa fil akhirati minal khasirin. Dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Seluruh aturan-aturan yang ada, dilarang ini, diperintahkan itu, adalah untuk menjaga agama kita. Yang kedua, kalau kita bawa misalkan kepada aturan yang ada tanpa diurut misalkan, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keturunan, diharamkan berzina. Karena zina adalah penyebab bercampur aduknya garis keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Semua yang berpotensi kepada zina, yang mendekat kepada zina itu adalah haram. Silakan Anda kiaskan ya, hal-hal yang terkait dengan zina.
Yang ketiga adalah menjaga akal. Orang yang tidak menjaga akalnya, dia akan menjadi majnun, menjadi gila. Nggak ada nilainya. Orang yang tidak menjaga akalnya, dia akan bisa menjadi safih. Orang yang bodoh, yang tidak mampu mengarahkan yang baik. Maka dalam hal ini, hal-hal yang bisa merusak akal itu adalah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di situ ada dosa yang besar dan ada manfaat. Bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya. Jika judi dia menang, untung dia. Minum khamar dengan sedikit sampai tidak memabukkannya, kuat badannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Akal kita rusak karena khamar. Kenapa nama khamar itu dinamakan dengan khamar? Karena dia menutup akal. Dia menutup akal sehingga kita tidak bisa memiliki akal yang sehat. Maka oleh karena itu, ulama melihat semua yang merusak akal, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis secara lafaznya, maka itu dikiaskan kepada yang merusak akal, dikiaskan kepada khamar, hukumnya adalah haram. Maka ganja, narkoba, minum-minuman khamar yang bermacam-macam namanya, malahan ada orang membuat namanya adalah syurbur ruhi, minuman kerohanian, ya. Tapi semuanya yang merusak akal, hukumnya haram. Walaupun tidak disebutkan secara persialnya, tidak ada dalam Al-Quran misalkan, jangan kalian menghisap ganja. Tidak ada. Jangan kalian minum whisky. Tidak ada. Jangan kalian mengkonsumsi narkoba. Juga tidak ada. Tapi lalu bagaimana kita mengatakan itu adalah haram? Karena dia merusak akal. Jadi menjaga syariat ini turun untuk menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Haram hukumnya membunuh diri. Maka semua hal-hal yang bisa menyebabkan kita membunuh diri kita, itu adalah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian cemplungkan dengan diri kalian sendiri, ulah tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Maka kita lihat keterangan dokter, rokok adalah ketika dihisap sehingga memasukkan racun-racun ke dalam tubuh kita. Untuk masalah kandungan dari apa yang ada di dalam rokok itu, cukuplah ahlinya yang menjelaskan. Yang mereka menyepakati bahwa itu ada racun. Walaupun dampaknya adalah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Kalau seandainya
ada sebuah racun. Jika diteteskan ke dalam air minum, dia berefek 20 tahun yang akan datang baru nampak efeknya. Ketika minumnya lezat, enak, tapi itu adalah racun. Maukah Anda untuk minumnya? Saya yakin tidak. Kenapa Anda tidak mau minumnya? Karena tadi kita sudah tahu itu adalah racun. Tapi yang ini racun. Ya. Malah untuk mencoba untuk merokok awal pusing dan bermacam-macam. Namun yang terakhir adalah kecanduan. Yang kelima, syariat datang adalah untuk menjaga harta. Kita dilarang untuk membuang-buang harta. Apalagi harta ketika kita membeli rokok, kita beli merusak diri kita sendiri. Coba bayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa satu bungkus rokok? Harganya 12.000, 15.000, 20.000. Kalau seandainya Anda termasuk orang yang mengkonsumsi 2 bungkus per hari, berarti Anda sudah menghabiskan untuk rokok saja uang 40.000. 40.000 kali 30 hari. Sudah 1.200.000 per bulan Anda habiskan untuk merusak diri Anda. Kalau seandainya Anda bisa bertahan, Anda bisa bertahan. 2 tahun Anda tidak merokok, Anda bisa pergi umrah. 3 tahun, 4 tahun Anda tidak merokok, Anda bisa pergi haji. Ya? 5 tahun atau 7 tahun Anda tidak merokok, Anda bisa membangun rumah. Tapi terkadang kita melihat fenomena yang ada, bahwa ketika seorang kecanduan merokok, malahan banyak hal-hal yang tidak bisa dia pandang secara normal. Sebagai contoh, kita melihat banyak larangan, melarang, dilarang merokok, kadang-kadang terpampang di atas dilarang merokok. Yang ada apa? Malahan di sampingnya dia merokok. Di bawah dari tulisan itu dia merokok. Kadang-kadang dibilang di sini nggak perlu, yang nggak boleh merokok itu di situ, di sini boleh. Subhanallah, ayo aklin hada. Ya, logika apa yang dipakai ini? Ya. Al-labib, orang yang cerdas, cukup dengan isyarat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya di luar negeri Anda tidak bisa buat apa-apa. Jika Anda melakukan hal yang melanggar, merokok di tempat umum, Anda akan ditangkap, Anda akan dihukum, Anda akan diberikan denda. Di tempat kita mungkin Allah musta'an. Maka yang paling tepat untuk mencegah orang untuk merokok adalah nilai keagamaan. Bahwa orang merokok ini ketika dia merusak dirinya, dia berdosa. Ketika dia mengganggu orang lain, dia berdosa. Ya? Kata Nabi SAW, la yu'min. Ya, tidak beriman salah seorang dia. Tidak beriman salah seorang. Kapan? Selama tetangganya masih tidak masih terganggu oleh gangguan-gangguannya. Asap rokok. Subhanallah, terkadang di rumah di angkot ada anak kecil, ada anak tua, ada bayi. Ada satu orang merokok. Ya. Subhanallah, tidak malu dia dengan orang-orang yang ada. Yang mana dia merusak orang ini ya dengan bau rokoknya. Banyak orang yang mual, banyak orang yang tidak suka. Malahan ketika dilarang untuk merokok, dia malah berupaya untuk membakar rokoknya satu lagi. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka merokok kalau kita lihat dari sisi apa saja, dia adalah merusak. Dan agama kita ya menolak seluruh kerusakan. Darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Menolak
kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan, kemaslahatan. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, waduh seandainya saya tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Kalau seandainya saya tidak merokok, saya tidak bisa beraktivitas. Buntu pikiran saya dan seterusnya. Sampai ada mengatakan saya tidak mampu lagi untuk meninggalkan rokok. Perlu diingat, semua kita mampu, seorang mukmin mampu mengeluarkan rokok, mampu meninggalkan rokok. Buktinya, siang Ramadan mereka tidak pernah merokok. Setelah maghrib baru mereka merokok kembali. Ini menunjukkan selama 12 jam atau 14 jam dia mampu menahan. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang pasti bisa meninggalkan rokok. Seseorang ketika dia tidak merokok pasti bisa berpikir, pasti bisa beraktivitas. Maka oleh karena itu kami mengajak Anda semuanya, mari mulai kita bebaskan diri kita dari asap rokok. Mari kita bebaskan lingkungan keluarga kita dari asap rokok. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup. Malahan sekarang di setiap bungkus terdapat gambar-gambar akibat dari rokok. Tidakkah itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita? Atau hati kita menjadi keras, melebihi dari kerasnya batu. Sementara batu pun bisa memancarkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit cerita saya seputaran tentang rokok. Saya ingin semoga bisa menginspirasi teman-teman atau saudara-saudara saya yang di luar sana yang masih merasakan kecanduan dengan rokok. Awalnya saya merokok itu mulai dari SMP ya, namun mengalami kecanduan yaitu pada saat kelas 3 SMP. Itu berawal dari teman-teman seangkatan. Jadi dulu tuh kami sering mengikuti latihan kesenian gitu kan, latihan kesenian di luar seperti ngeband gitu kan. Nah, jadi di antara kami berlima, dalam setim berlima itu ada yang mengalami kecanduan merokok, dan tiap latihan dia itu selalu membawa sebungkus rokok gitu kan. Nah, mulai dari sana teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain sudah ngerokok dan sudah merasakan kecanduan ngerokok, dan hal itu pun mewarnai hidup saya gitu kan. Jadi dari sanalah saya mengalami kecanduan rokok dan merasakan kenikmatan dari sebuah rokok. Jadi dulu waktu perdana saya ngerokok itu masih rokok pemberian teman ya. Jadi pas saat awal kecanduan saya sempat berpikir saya akan ngerokok kalau itu rokok dari teman. Nah, awalnya dari sana kan. Jadi kalau misalnya tidak rokok teman, saya tidak akan merokok. Tapi prinsip yang demikian cuman bertahan tidak cukup lama gitu kan. Setelah saya merasakan kecanduan yang cukup hebat, mulai saya membeli sebatang, 2 batang, dan perbungkus gitu kan. Singkat cerita, SMA sampai kuliah pun saya bisa dibilang seorang pecandu rokok berat. Dan kalau dihitung beberapa tahun, mulai dari saya kelas 3 SMP itu sekitar, jadi saya mengalami kecanduan sekitar 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada sekitar 8 tahun. Dan cukup panjang gitu kan. Saya pernah merasakan antara tenggorokan sama dada saya ketika merokok itu terasa panas. Dan singkat cerita, saya terbesit mempunyai niat untuk berhenti dari merokok.
Itu awal niat pemberhentian saya. Kemudian seiring waktu saya pun kerja di sebuah pabrik, yaitu pabrik tisu, di mana lingkungannya itu banyak debu gitu kan, banyak debu. Dan di saat saya kerja saya mengalami batuk yang cukup, menurut saya sih cukup parah. Nah dari sana saya lebih kuat lagi untuk berhenti dalam merokok. Dulu awalnya setelah kuliah sempat berhenti, cuman berhenti seminggu karena pergaulan dari teman. Nah itulah saya ingatkan kepada teman-teman atau saudara-saudara saya di luar sana ingin berhenti merokok. Ketika Anda mempunyai niat, itu sudah cukup bagus menurut saya. Jika Anda ingin berhenti merokok, dan iringilah niat itu dengan tekad yang kuat gitu kan, dengan aksi yang kuat dari dalam diri Anda. Dan setelah saya berhenti merokok, sekarang baru saya berpikir bahwa tidak ada manfaatnya sama sekalipun tentang rokok itu. Dan kalau dibilang nikmat, jujur saya seorang yang pernah mengalami kecanduan, merokok emang nikmat gitu kan. Cuman di sini tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nikmat dalam merokok itu seperti mungkin teman-teman juga pernah ngerasakan, pas saat teman-teman ada masalah mungkin, atau lagi pokoknya masalah. Ketika ada masalah teman-teman merokok, itulah saatnya rokok itu menjadi nikmat. Namun jika teman-teman bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif, insya Allah teman-teman bisa berhenti dalam merokok gitu kan. Ketika saya berhenti merokok, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang bilang ada yang pusing, mual, segala macam. Namun pada diri saya tidak menemui hal yang demikian. Karena mungkin dari niat itu lagi ya, kembali kepada niat, aksi dan sugesti kita untuk benci terhadap rokok gitu, benci terhadap asap rokok. Dan alhamdulillah sejauh ini dari awal saya berhenti sampai sekarang ini udah memasuki alhamdulillah 3 tahun saya berhenti merokok, dan alhamdulillah saya tidak apa-apa gitu, baik-baik saja. Dan berpikirlah teman-teman, karena awalnya kita hidup tanpa rokok, dan pasti kita bisa meninggalkan rokok itu tersebut gitu. Dulu kita kan tidak candu gitu kan. Nah kenapa kita harus ketergantungan dengan sebuah rokok? Sekitar sebulan saya mulai berhenti. Namun di dalam pemberhentian tentunya pasti ada godaan gitu kan. Salah satunya itu teman. Dan teman tempat saya bekerja itu sempat bilang, oh kawan, nggak usah lah beli rokok, hirup isap aja rokok saya gitu. Karena saking maunya teman itu melihat saya ngerokok lagi gitu kan. Namun tekad saya pada saat itu sudah kuat. Saya mencoba berhenti sebulan, alhamdulillah bisa. Berhenti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan pada saat berhenti sekitar 5 bulan, saya berpikir, oh berarti saya bisa ya berhenti ngerokok gitu kan. Nah berlanjut sampai setahun. Dan alhamdulillah ya atas nikmat dari Allah juga, saya sampai sekarang berhenti ngerokok gitu. Itu kejadian tahun 2015 bulan Mei. Ya, bulan Mei. Kemudian setelah saya berhenti, saya bertekad untuk tidak merokok walaupun hanya sekali. Karena saya berpikir ketika saya mencoba merokok lagi, sepertinya saya akan mengalami kecanduan yang lebih hebat gitu. Nah jadi untuk saudara-saudara saya di luar sana atau teman-teman di luar sana yang telah sukses dalam berhenti, dalam menghentikan kecanduannya, saya harap jangan pernah diulangi gitu. Jangan, walaupun cuma sekali. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman atau saudara-saudara yang perlu tekankan, sugesti pikiran teman-teman untuk membenci asap rokok. Nah dari situ ketika teman-teman telah bisa membuat diri teman-teman membenci asap rokok, dan insya Allah
pasti akan ketika orang merokok di sekitar kita pasti kita akan benci gitu. Nah, dan itu hal yang positif ya menurut saya. Jadi ketika kita ngumpul lagi sama teman-teman kerja atau teman-teman pas kita reunian SMP ataupun SMA gitu kan, ketika kita sudah membenci asap rokok, maka kita tidak akan pengen lagi merokok. Jadi kalau bisa saya urutkan, pertama itu niat yang kuat, kemudian aksi teman-teman kalau ingin berhenti merokok ya udah berhenti, langsung berhenti, nggak ada cerita untuk kurang-kurangin lah dari sebungkus jadi setengah bungkus. Itu tidak akan pernah terjadi. Niat teman-teman untuk berhenti merokok. Dan yang ketiga itu sugesti pikiran teman-teman untuk membenci asap rokok. Jadi ketika teman-teman kumpul dengan teman-teman kerja reunian, teman-teman tidak akan tergiur untuk merokok. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat postingan-postingan orang di luar sana, bahkan ada yang meninggal kena rokok, bahkan ada yang tenggorokannya dilubangi gitu kan. Kan ada dadanya pun dikasih cincin, jantungnya dikasih cincin karena penyumbatan. Itu semua disebabkan oleh rokok. Dan saya berharap cuplikan ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana, bisa memberi sedikit harapan bagi teman-teman yang ingin niat sekali untuk berhenti merokok. Dan ini memang didasari oleh niat. Meskipun teman-teman itulah, kan ada orang biasanya untuk berhenti merokok itu coba permen atau segala macam gitu kan. Namun kalau misalnya di dalam hati tidak ada niat yang kuat, yakinlah teman-teman tidak akan bisa berhenti merokok. Dan ingat 3 hal saja, niat, aksi, dan benci asapnya. Dan insya Allah teman-teman bisa berhenti merokok. Pemirsa kata orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, banyak dari sebagian pecandu rokok bertanya-tanya bagaimana cara meninggalkan rokok bersungguh-sungguh dalam berbuat agar lepas dari rokok. Rokok itu zat yang dapat menyebabkan urat-urat syaraf menjadi tegang. Dan yang menyebabkan usaha untuk berhenti daripadanya membutuhkan kesabaran dan kelapangan dada, serta ketahanan untuk menghadapi gejala-gejala dan dampak yang ditimbulkan oleh usaha untuk berhenti merokok. Akhirnya, hendaknya kita mengetahui bahwasanya kembali merokok merupakan musibah yang paling besar daripada kesabarannya atas rasa pusing ataupun gejala lainnya yang akan hilang dalam waktu yang singkat. Semoga Allah memberikan kita sidqul azimah dan keinginan yang kuat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.